Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya ya, Bu Desi dan Bu Ainul. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan latihan kucing. Sebelum melakukan kucing, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, Bu. Sebelumnya saya itu mau memperkenalkan diri. Saya Adinda Ambiati sebagai pengamat atau observer dan Bu Desi sebagai coach. Kemudian ada Bu Ainul ya yang berperan sebagai kunci. Nah, sebelum acara kegiatan kucing pada hari ini akan dimulai, ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan, yang akan saya sampaikan, yaitu Bu Desi berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya Bu Desi. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah saya akan mengamati alur tirta kegiatan kucing ya Bu Desi, yaitu pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan praktik kucing. Terus yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki Bu Desi. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan kucing kali ini. Kalau boleh saya tahu, kali ini kompetensi kucing yang Ibu ingin kembangkan itu apa ya Bu Desi? Baik, terima kasih Bu Adita. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya, kompetensi selaku coach. Mana satu ada presensi atau bagian penuh, kedua ada kompetensi mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan kompetensi yang Jadi ada 3 kompetensi ya Bu Desi yang ingin dikembangkan. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang ingin diobservasi sama Bu Desi? Dari ketiga itu saya ingin fokus pada kompetensi pertanyaan bobot. Oke. Nah, apa indikator dari pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa yang ingin Bu Desi inginkan? Indikator dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ini diharapkan nanti coach saya itu dapat menemukan ide-ide baru untuk sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Oke Bu, ini sudah saya catat ya Bu Desi. Berarti Bu Desi menginginkan Bu Ainul sebagai kunci bisa menyelesaikan masalah serta bisa memunculkan ide-ide baru. Gitu nggih Bu Desi nggih. Ya, selanjutnya waktu saya persilahkan kepada Bu Desi dan Bu Ainul untuk mempraktekkan kunci. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Alhamdulillah saya ada waktu Bu Enu. Mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya mengganggu Ibu. Tidak apa-apa. Begini Bu, saya mau curhat Ibu tentang masalah saya. Apakah Bu Desi bisa bantu saya? Baik Bu Ainul, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya gini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, jadi harapannya dari obrolan kita kali ini Bu Ainul ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Bu Ainul hadapi ya? Ya betul. Terus apa lagi? Iya Bu, karena saya ini masih bingung Bu, mengapa saya begini. Coba Bu Ainul ceritakan apa yang Bu Ainul rasakan saat ini. Ini Bu, saya merasa saya itu gagal atau tidak berhasil dalam pembelajaran materi perkalian Bu di kelas 2 Bu. Apa nih yang membuat Bu Ainul merasa tidak berhasil dalam pembelajaran tersebut? Ya, saya merasa nilai murid saya itu masih banyak yang rendah dalam pembelajaran materi perkalian. Kemudian itu saja ya yang menjadikan saya kenapa murid saya itu nilainya rendah Bu di pelajaran ini Bu. Nilai rendah ya? Iya.
Coba Bu Ainul ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Bu Ainul alami sekarang ini. Kenapa sih sampai berpikir seperti itu? Ya Bu, dari hasil penilaian harian yang saya analisa kemarin, masih banyak murid yang mendapatkan nilai rendah Bu. Padahal saya sudah menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar seperti itu Bu. Nah, lalu menurut Bu Ainul, apakah sudah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Ya, iya ya Bu, kalau menurut saya sih mungkin belum cukup ya Bu. Karena mengajar tidak hanya menggunakan media gambar saja, tapi juga dibutuhkan media lain seperti itu. Apakah Bu Ainul sudah mencoba menggunakan media lain seperti video animasi, bisa juga menggunakan media konkret seperti itu? Apa pernah mencoba sebelumnya? Belum Bu, memang sebenarnya ada banyak media yang bisa digunakan dalam pembelajaran Bu, sesuai dengan karakteristik murid ya Bu ya, yang berbeda-beda seperti itu. Nah, lantas bagaimana nih langkah Bu Ainul selanjutnya setelah ingat nih ada beberapa media pembelajaran nih selain media gambar, apa yang akan digunakan, media apa lagi nih akan digunakan dalam pembelajaran selanjutnya? Saya akan menambah media dalam pembelajaran, terutama dengan menggunakan benda-benda konkret Bu, agar sesuai dengan kebutuhan murid saya di kelas 2 SD yang masih berada pada tahap berpikir konkret seperti itu Bu. Itu sudah tepat sekali Bu Ainul. Bagaimana Bu Ainul menentukan media yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu Ainul yang sekarang kelas 2? Ini ya Bu, saya akan menggunakan media gambar bagi murid yang sudah memiliki kesiapan belajar yang tinggi. Kemudian media konkret seperti sedotan bagi murid yang memiliki kesiapan belajar yang rendah. Terus apakah ada hal lain yang Bu Ainul lakukan untuk dapat memperbaiki pembelajaran? Selain media dan benda konkret yang saya berikan, saya juga akan mengimplementasikan praktek mindfulness dan ice breaking tentunya Bu di sela-sela pembelajaran supaya murid itu tidak tegang, tidak bosan dalam pembelajaran. Wah, langkah Bu Ainul sudah tepat sekali menurut saya, dan saya setuju sekali dengan ide Bu Ainul. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dalam pembelajarannya sehingga murid-murid dapat memahami konsep pertanian yang Ibu berikan. Ya Bu Desi, itu yang saya harapkan dari obrolan kita kali ini Bu. Amin. Nah, selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Ainul lakukan setelah tadi membicarakan rencana-rencana Bu Ainul tadi? Iya Bu, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media dan benda konkret yang sudah saya utarakan tadi Bu. Bagus itu Bu Ainul. Memang harus seperti itu ya, karena penggunaan media belajar memang harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid kita, terutama murid Bu Ainul itu kan masih kelas 2, berarti masih perlu menggunakan benda-benda konkret seperti itu ya. Menurut saya itu sudah sangat tepat. Terima kasih ya Bu atas sharingnya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, kemudian tujuan pembelajaran saya juga tercapai dengan maksimal. Ya Bu Ainul, semoga dapat terlaksana ya dalam bidang pembelajaran, tidak hanya pada materi pertanian saja, tetapi juga pada pembelajaran pada materi lain ke depannya. Gimana nih perasaannya sekarang setelah sudah cerita? Ya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sangat lega sekali Bu. Permasalahan saya sudah terselesaikan, kemudian mantap untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Setelah kemarin saya merasa resah bahwa tujuan pembelajaran saya itu, saya merasa itu gagal atau belum tercapai seperti itu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal ya Bu untuk murid-murid kita di sekolah ya Bu ya. Amin. Sama-sama Bu Ainul, semoga kita dapat menjadi guru yang menyenangkan. Ya, Amin. Terima kasih Bu Gita, Bu Desi. terima kasih sama-sama. Terima kasih atas praktik ujinya oleh Bu Desi dan Bu Ainul. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Desi.
Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu ya perjalanan kunci tadi secara garis besar. Untuk alur tirtanya pada praktek kunci tadi sudah nampak semuanya. Ya, sudah saya checklist, semuanya saya tercentang, mulai dari tujuan, identifikasi sudah tampak, rencana aksi sudah tampak, dan terakhir tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur kita semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi, di awal Bu Desi ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan berbobot ya Bu Desi. Tadi sudah tampak sekali Bu Desi mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Beberapa pertanyaan yang dapat memberikan solusi, yang dapat memancing solusi atau potensi dari Bu Ainul dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan untuk Bu Desi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan pertanyaan berbobot? Apa yang tadi nampak Bu Desi? Ya, baik, terima kasih Bu Aisha. Menurut saya pertanyaan berbobot yang sudah saya sampaikan ke Bu Ainul tadi, bahwa Bu Ainul kan mengatakan sudah menggunakan media. Jadi saya ingatkan kembali dan memastikan apakah pernah menggunakan media lain selain media gambar seperti itu, dan itu menjadikan Bu Ainul ingat kembali akan beberapa media pembelajaran lain selain media gambar yang dapat juga beliau gunakan dalam pembelajarannya seperti itu. Itu menurut saya itu pertanyaan berbobot yang akhirnya mengingatkan kembali Bu Ainul untuk bisa menemukan media-media lain selain media gambar dalam pembelajaran. Nah, Bu Desi berarti sudah belajar menjadi coach dan tadi juga sudah belajar mengembangkan sebagai coach dalam kompetensi mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Untuk coaching yang akan datang, Bu Desi akan mengembangkan kompetensi apa lagi berdasarkan pengalaman Bu Desi pada praktik coaching hari ini? Lebih kepada presensi ya Bu, kehadiran pada saya agar tidak berasumsi dan tidak mengkaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Oke, saya kira waktunya sudah cukup ya Bu Desi dan Bu Ainul. Praktik coaching kali ini saya ucapkan selamat untuk Bu Desi dan Bu Ainul dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.